Ade Komarudin akhirnya dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setia Novanto yang mengundurkan diri terkait kasus dugaan permintaan saham ke PT Freeport Indonesia. Ade Komarudin dilantik di tengah konflik Partai Golkar yang tidak memiliki legalitas kepengurusan. Upacara pelantikan Ketua DPR RI sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR RI. Hujan interupsi mewarnai persiapan pelantikan Ketua DPR Ade Komarudin dalam agenda rapat paripurna hari ini. Mohon ketenangannya untuk menyaksikan secara khidmat pelantikan Ketua DPR yang baru kita. Ya. Bahkan, anggota DPR dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, maju ke mimbar pimpinan DPR untuk melakukan interupsi. Ruhut meminta pelantikan Ade Komarudin ditunda. Saya mohon jangan ada yang matikan mic. Sebentar. Misbakun, sebentar. Kawan-kawan, tolonglah kita hormati sahabat-sahabat kita partai lain. Mereka lagi ada masalah, kenapa? Kita nggak sabar. Kita percayakan kepada Fadli John, kepada Fahri Hamzah, kepada Pak Agus, Pak Taufik sementara. Jangan kita memaksakan kehendak, itu nggak baik. Ya, jangan kita manipulasi. Saya mohon, tolong kawan-kawan, mau nggak lembaga kita ini dihormati? Kalau kita begini terus, kita hormatilah. Apalagi sahabat kita PDI Perjuangan juga sudah memohon. Mereka lagi rakernas. Tolonglah, please. Mau kemana kalian semua? Malu aku jadi anggota DPR. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Penolakan Ruhut dan sejumlah anggota DPR menyoal kondisi Partai Golkar yang tengah dirundung konflik dikhawatirkan akan terjadi dalam kepemimpinan Ade Komarudin. Legalitas kepengurusan Partai Golkar saat ini belum jelas. Pasca dicabutnya SK kepengurusan Golkar Munas Jakarta dan berakhirnya kepengurusan Partai Golkar Munas Riau tahun 2009. Tingkat pembusukan Partai Golkar sudah mengganggu eksistensi dan kinerja DPR itu sendiri. DPR tidak bisa kerja, ribut melulu, ya kan? Sampai kapan kita belum tahu. Ya karena persoalannya begitu ruwet karena masing-masing kubu terus terang aja tidak ada kerelaan ya untuk bisa berbesar jiwa ya melepaskan diri dari kepentingan dan kemudian mencoba mengembalikan Golkar yang sudah menurut saya semakin terperosok ini. Konflik di tubuh Partai Golkar akan menjadi agenda yang panjang di parlemen. Dua kubu dikhawatirkan akan saling tarik-menarik kepentingan untuk menempati posisi alat kelengkapan dewan. Tim Liputan Metro TV. Upacara pelantikan Ketua. Sikap pimpinan DPR dalam rapat paripurna hari ini yang melanjutkan pelantikan Ade Komarudin ditentang anggota DPR fraksi Golkar dari kubu Munas Ancol. Kondisi internal Partai Golkar seharusnya menjadi pertimbangan pimpinan DPR menunda pelantikan hingga Golkar memiliki kepengurusan partai yang sah. Pelantikan Ketua DPR, kita belum tahu siapa yang menjadi Ketua DPR. Dan kita semua sudah tahu bahwa Partai Golkar ini masih partai yang bermasalah. Itu tidak bisa ditutupi. Semua orang sampai di gunung pun tahu, Pak Fahri. Pengurus Riau sudah habis per 31 Desember. Pengurus Ancol sudah dicabut SK-nya. Pengurus Bali tidak pernah diberikan SK. Oleh karena itu Partai Golkar ini partai yang tidak punya pengurus. Sebelum masa persidangan habis, kami dari pengurus Partai Golkar Munas Ancol sudah menyampaikan usulan Saudara Agus Gumiwang menjadi Ketua DPR. Sudah ada tanda terimanya, tapi pimpinan selalu berkilah tidak pernah menerima. Ini yang saya pertanyakan. Pimpinan tidak boleh berpihak kepada siapapun. Siapapun, apapun surat yang masuk harus dibacakan. Biarkan Partai Golkar menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Pimpinan tidak bisa mencampur aduk permasalahan yang ada di Partai Golkar.
Saya rasa Partai Golkar tidak lama lagi akan menyelesaikan masalahnya dengan Munas. Dan siapapun yang akan ditunjuk sebagai Ketua DPR, kami akan terima. Mau Saudara Ade Komarudin, mau Saudara Bambang Susatyo menjadi Ketua DPR, Saudara Aji Samsudin, kami akan terima. Tetapi mekanismenya harus sesuai dengan suara yang ada di dalam Partai Golkar. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, keputusan pelantikan Ade Komarudin telah sesuai dengan Undang-Undang MD3. Pimpinan DPR mengaku hanya menerima surat rekomendasi penunjukan Ade Komarudin dari kepengurusan Abu Rizal Bakri. Semua yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Melgias Mekeng sudah menjadi bagian dari kajian dari Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sesuai dengan administrasi yang masuk kepada kami. Dan kami ini adalah kepemimpinan DPR yang sangat bergantung kepada kajian Badan Keahlian dan Biro Hukum. Semua sudah dikaji. Dan untuk diketahui bahwa sampai hari ini kami tidak mendapatkan surat sepucuk pun dari DPP Pak Agung Laksono. Ade Komarudin resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam paripurna pertama di tahun ini. Namun sejumlah anggota DPR masih mempermasalahkan kedudukan Ade sebagai pimpinan DPR sebelum adanya legalitas kepengurusan Partai Golkar oleh pemerintah. Rifai Pamone akan melaporkan tanggapan anggota DPR dari fraksi Golkar langsung dari gedung DPR Senayan. Rifai, sebenarnya apa hal yang paling krusial sehingga keberadaan Ketua DPR yang baru masih diperdebatkan? Ya, Andini, selain permasalahan legalitas dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang hingga saat ini masih dipertanyakan dan sudah diketahui oleh publik belum dikeluarkan secara sah surat keputusannya oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia, tentunya ada beberapa hal yang terus dipermasalahkan karena di dalam internal fraksi Partai Golkar yang berada di DPR RI sendiri masih terus mempermasalahkan keberadaan para pimpinan dan juga alat kelengkapan Dewan yang secara internal berada di dalam tubuh fraksi Partai Golkar. Kami tadi sempat menjumpai beberapa politisi dari Partai Golkar yang usai melaksanakan sidang paripurna, kemudian juga menyatakan beberapa hal yang cukup beragam terkait dengan keberadaan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR RI, di mana pergantian ini terjadi antara Setia Novanto kepada Ade Komarudin di tengah tidak adanya keabsahan atau legalitas dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Namun yang paling menarik adalah saat mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua DPR RI yang baru saja ditetapkan dalam paripurna pertama usai reses di tahun 2016 ini, yaitu Ade Komarudin menyatakan bahwa dirinya tidak akan terlalu menanggapi terkait dengan legalitas dari DPP Partai Golkar di mana tempat ia berada. Ia hanya menjalankan tugas dari surat keputusan yang disampaikan oleh DPP kepengurusan Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan lebih akan berkonsentrasi kepada apa yang akan dilakukan oleh seluruh legislator yang berada di DPR RI untuk menyelesaikan sejumlah agenda politik khususnya dalam fungsi legislasi. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ade Komarudin. Untuk urusan yang berkaitan dengan partai saya, tolong teman-teman kasih kesempatan saya untuk urus Dewan. Saya dapat tugas dari partai saya untuk menjadi ketua Dewan. Dan sekarang hari ini alhamdulillah sudah dilantik. Itu kan amanah partai dan amanah seluruh anggota Dewan 560 yang tadi dalam rapat konsultasi seluruhnya bulat. Tidak ada yang bisa mengatakan penolakan kepada saya. Ya, dan beberapa hal yang disampaikan oleh anggota dari fraksi Partai Golkar yang berada di DPR RI tentunya juga memang terbagi dikarenakan kita ketahui bersama Andini Effendi di dalam tubuh fraksi Partai Golkar yang berada di DPR RI ini juga berasal dari dua kubu yang berbeda yang sempat menyatakan kepengurusannya sah, yaitu dari kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol Jakarta dan juga dari kubu Abu Rizal Bakri hasil Munas Bali beberapa tahun yang lalu. Namun seluruh keberpihakan yang ada di dalam tubuh fraksi Partai Golkar ini tentunya masih akan kita tunggu karena ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan secara internal sesuai dengan ADART Partai Golkar. Kembali ke studio, Andini. Rifai Pamone, terima kasih.